Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Zaidan, kelas 11 TKR 4. Di sini saya akan membaca teks tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. 1. Makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antar negara satu dan negara lain, negara dan individu, badan hukum, serta negara dalam negara. Namun, bila dilihat lebih mendalam, hubungan internasional merupakan studi mengenai interaksi aktif antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan kesatuan subnasional atau kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara, seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerja sama antar negara diperlukan antara lain karena 2 faktor sebagai berikut. Faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama antar negara lain. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Politik luar negeri bebas dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri, namun tanpa mengaktifkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat atau blok timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia berdasarkan jumlah dokumen yang sebagai berikut. A. Dapat meningkatkan diri pada fakta militer yang ada, berusaha menghapus atau setidak-tidaknya mengurangi ketegangan internasional yang lahir karena pertentangan 2 blok dunia. B. Menjauhi diri dan meninggalkan penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan tekanan, untuk sebaliknya mengutamakan keseluruhan perundingan sebagai alat. C. Menghapus penjajahan sehingga pergaulan antar negara dan antar bangsa didasari pada prinsip-prinsip kehidupan secara damai, di mana penghormatan terhadap integrasi wilayah, kemerdekaan, kedaulatan, dan kebebasan memilih sistem sosial merupakan kaidah-kaidah yang harus dijunjung tinggi. Peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak salah satu kelompok, tetap menekan pada peran atau kontribusi antara lain. 1. Indonesia memprakarsa KAA pada tahun 1955 yang diikuti dari negara-negara dari Asia dan Afrika. 2. Indonesia memprakarsai gerakan non-blok pada tahun 1961, yaitu kelompok negara-negara yang memilih tidak bergabung dengan blok barat maupun blok timur. 3. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional sebagai ASEAN atau APC.
dan lain-lain. Pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral dua negara, kerjasama regional dua atau lebih negara di suatu kawasan, dan kerja multilateral atau banyak. Berikut kerjasama dan contohnya. Kerjasama bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia di antara lain A. Kerjasama RI Vietnam pada 25 Juni 2015 ditandatangani kesepakatan peningkatan kerjasama RI Vietnam dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, perdagangan, maritim, penentuan batas wilayah, people to people contact, dan permasalahan terkait hukum dan kekonseluruhan, serta kerjasama regional dan global. B. Kerjasama RI India. Terdapat Indonesia-India. Hasil CA diharapkan dapat mendorong peningkatan volume perdagangan kedua negara. Kerjasama RI Jepang. Indonesia dan Jepang telah mendatangi kemitraan strategis RI Jepang pada tahun 2006. Kerjasama RI Argentina. Kunungan ahli pertanian dan peternakan sapi Argentina ke Kupang 1-3 September 2015 dan Lembang 3-5 September 2015 untuk mengimplementasikan MOU kerjasama pemerintah RI Argentina September 2015 untuk mengimplementasikan MOU kerjasama pertanian RI Argentina. Kerjasama RI Afrika Selatan pada 1 Maret 2014 ditandatangani MOU Indonesia dan politik khusus dalam konteks kemitraan Asia Afrika. 2. Kerjasama regional. Kerjasama RI Summit atau US. Indonesia memprakarsai EAS adalah satunya upaya untuk berantas ilegal penangkapan ikan secara ilegal. B. Southwest Pacific Dialog merupakan forum yang digagas oleh Indonesia sebagai upaya menjembatani sekaligus mempererat hubungan antar negara di kawasan ASEAN, khususnya Indonesia dalam negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya yang berbatasan dengan Indonesia bagian timur. Kerjasama multilateral. Konferensi Asia Afrika. KAA atau Konferensi Asia Afrika adalah kerjasama yang dilakukan oleh antar negara yang memiliki persamaan nasib, yaitu sebagai bekas negara jajahan. B. PBC, sebuah badan penasehat antar negara dari PBB untuk isu-isu pembangunan perdamaian. Sarana hubungan internasional. Menurut J. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang dilakukan untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobi, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. A. Diplomasi. B. Negosiasi. C. Lobi. D. Propaganda. E. Ekonomi. Dan F. Kekuatan militer. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.